Selamat pagi saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami jalani. Kami hendak menjalani firman Tuhan ini dengan hidup ini dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara dan mengajar kami sehingga kami mendapat berkat daripada firman Tuhan. Kami siap mendengarnya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya hanya akan membacakan satu ayat, yaitu ayat yang ke-14 dari Filipi pasal 2 tadi yang mengatakan demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, apa yang saya bacakan ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada gereja orang-orang Kristen yang ada di kota Filipi. Pada waktu Paulus menuliskan suratnya ini, ia sedang berada di dalam penjara. Dia dipenjara bukan karena kejahatan kriminal ataupun politik, tapi karena memberitakan Injil. Rupanya dan banyak saudara-saudara nasihat-nasihat yang Rasul Paulus berikan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ini. Rupanya di jemaat Filipi juga terjadi antara lain adanya ketegangan, bersungut-sungut, dan berbantah-bantahan di antara jemaat di sana. Karena itu Paulus memberikan nasihat ini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, dalam pelayanan di gereja terdiri dari banyak orang dengan banyak pandangan, banyak pendapat, banyak kepentingan. Bisa saja juga terjadi perbedaan pendapat, ketegangan, bahkan perbantahan. Juga misalnya saudara-saudara dalam pelayanan. Misalnya pada saat Natal, tiap-tiap bagian-bagian di gereja mempersiapkan suatu acara untuk perayaan Natal, dan untuk itu diperlukan persiapan latihan-latihan. Apalagi pada saat-saat terakhir, misalnya katakanlah general repetisi, maka masing-masing berusaha supaya bisa latihan terakhir dilakukan di dalam gereja, di tempat di mana perayaan Natal itu akan dilakukan. Dan di situ kadang-kadang terjadi ketegangan, perbedaan pandangan, bersungut dan perbantahan, karena masing-masing merasa sudah waktunya bagi dirinya atau bagi kelompoknya untuk menggunakan ruang gereja itu. Bagian yang satu belum selesai, agak molor sedikit. Bagian yang lain sudah tepat datangnya, sehingga terjadilah ketegangan, persungutan, atau perbantahan. Juga yang sederhana, saudara, misalnya dalam penggunaan mobil. Mobil di gereja kita terbatas, dan yang menggunakan banyak bagian-bagian, mau latihan, ada yang bahkan dijemput sebelum latihan, atau ada keperluan-keperluan lain. Sehingga kadang-kadang terjadi kesulitan dalam menentukan penggunaan mobil itu, maka terjadilah bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Itu di tingkat jemaat, saudara. Bahkan di tingkat sinode, di tingkat yang lebih tinggi, di mana terdapat banyak atau beberapa pendeta-pendeta dengan pandangan yang berbeda, dengan kepentingan yang berbeda, bisa juga terjadi ketegangan, bersungut-sungut, dan berbantah-bantahan satu dengan yang lain. Karena itu kalau kita perhatikan saudara, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tadi selalu relevan, selalu mengena. Dikatakan supaya kamu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Maksudnya supaya masing-masing pihak bersedia toleran, bersedia mengalah, bersedia mendahulukan yang lain kalau perlu, saudara-saudara. Tapi jangan masing-masing mempertahankan kepentingan dan pendapatnya sehingga terjadi ketegangan, terjadi bersungut-sungut, terjadi berbantah-bantahan. Oh, saudara-saudara, alangkah indahnya jikalau dalam persekutuan itu, juga dalam pelayanan terjadi sesuatu yang harmonis, sesuatu yang saling mengalah, sesuatu yang saling memberikan kepada yang lain, dan tidak masing-masing mau mendahulukan kepentingannya, masing-masing mau menonjolkan kepentingannya, terjadilah ketegangan, konflik, persungutan, dan perbantahan. Itu diperlukan, dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela
di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Orang-orang yang hidup dengan penuh toleransi, yang penuh dengan kesediaan untuk mengalah, mendahulukan kepentingan orang dan bukan kepentingannya sendiri, sehingga tidak terjadi ketegangan, konflik, persungutan, perbantahan. Orang-orang yang sedemikian dapat menjadi terang di tengah-tengah persekutuannya seperti bintang-bintang di dunia. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itu bukan dinasihatkan oleh majelis jemaat atau oleh pendeta, tetapi itu dinasihat oleh Tuhan sendiri dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tiada bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, biarlah kita camkan, kita hayati, dan kita laksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, juga dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami dapat memahami dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami, kehidupan pribadi, kehidupan persekutuan, kehidupan pelayanan, supaya ada harmonisasi, supaya ada kedamaian, ketenangan, dan bukan sebaliknya persungutan dan perbantahan. Tolong kami Tuhan untuk dapat melaksanakan firman Tuhan ini. Bapa, pelihara, lindungi, bahkan berkati kehidupan kami, juga keluarga kami sepanjang hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara, Tuhan memberkati. Amin.